Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Kembali lagi bersama kami kelompok 12 mata kuliah pengauditan 1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Nah, pada kali ini kita akan membahas mengenai kasus vendors, yaitu yang akan disusun oleh Citra Elmizaryani dengan BP 1830403016 dan Fatia Rami Aisyah dengan BP 18303031 bersama dosen pengampu Ibu Elsa Fitri Amran, SE, MM.M.SI. Nah, pokok pembahasan kita kali ini yaitu mengenai tentang apa kasus vendor endorse itu, mengapa kasus Enron bisa terjadi, siapa yang terlibat dalam kasus Endor, dan apa sanksi dari kasus Enron itu sendiri. Kita masuk pada pokok pembahasan pertama, yaitu kasus Enron. Enron merupakan perusahaan dari penggabungan antara internal atau penyaluran gas alam melalui pipa dengan hausan natural gas. Kedua perusahaan ini bergabung pada tahun 1985. Bisnis inti Enron bergerak dalam bidang industri energi. Kasus Enron mulai terungkap pada bulan Desember tahun 2001. Kasus ini berpengaruh terhadap pasar keuangan global yang ditandai dengan menurunnya harga saham secara drastis di berbagai bursa efek di belahan dunia, mulai dari Amerika, Eropa sampai Asia bangkrut dengan peninggalan hutang hampir sebesar 31,2 triliun miliar dan menyebabkan 4.000 pegawai kehilangan pekerjaan mereka. Yang kedua, mengapa kasus Enron bisa terjadi? Nah, dalam hal ini, dalam proses pengusutan sebab-sebab kebangkrutan itu, Enron dicurigai telah melakukan praktek window dressing, yaitu dengan cara penundaan pencatatan piutang karena kasnya digunakan untuk kepentingan pribadi. Misal ada piutang dari pihak A, pihak B, atau pihak C. Pelunasan dari pihak A ditunda pencatatannya sampai terjadi pelunasan dari pihak B. Baru kemudian piutang pihak A dicatat di rekening perusahaan. Begitu seterusnya sampai terbongkar penipuan tersebut. Manajemen Enron telah menggelembungkan atau markup pendapatannya sebesar 600 euro juta dan mempunyai utang sejumlah 1,2 euro miliar. Penggelembungan nilai pendapatan dan menyembunyikan hutang senilai itu tentulah tidak bisa dilakukan sembarang orang. Diperlukan keahlian kasus dari orang profesional yang bekerja pada atau disewa oleh Enron untuk menyulap angka-angka, sehingga selama tahun-tahun kinerja keuangan perusahaan ini tampak tetap mencorong. Dengan kata lain, telah terjadi sebuah kolusi tingkat tinggi antara manajemen Enron, analisis keuangan, para penasehat hukum, dan auditor. Belakangan, diketahui bahwa auditor Enron, Arthur Andresen, telah ikut membantu proses merekayasa keuangan tingkat tinggi itu. Yang B. Yang selanjutnya, konversi lainnya adalah mundurnya beberapa eksekutif terkemuka Enron dan dipecatnya sejumlah partner Andresen. Terbongkar juga kisah permusuhan ribuan surat elektronik dan dokumen lainnya yang berhubungan dengan audit Enron oleh petinggi di firma audit Arthur Andresen. Kini, Arthur Andresen sudah berjuang keras menghadapi serangan bertubi-tubi bahkan berbagai tuntutan di pengadilan. Diperkirakan tidak kurang dari 32 euro miliar harus disediakan Arthur Andresen untuk
dibayarkan kepada para pemegang saham Enron yang mereka dirugikan karena auditnya tidak benar. Belakangan salah satu mantan petinggi Enron telah tewas bunuh diri karena tak tahan menghadapi tekanan yang bertubi-tubi. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya tadi. Selanjutnya, poin ketiga, yaitu siapa yang terlibat dalam kasus Enron. Pertama, pihak dari Enron Corporation. 1. Kenneth Lai, yaitu founder, chairman, dan CEO. Kedua, Jeffrey Skilling, yaitu mantan presiden dan COO. Ketiga, Andrew Fastow, yaitu mantan CFO. Keempat, Board of Director. Dan kelima, karyawan Enron. Dari pihak KAP Arthur Andersen, yaitu David B. Andersen, yaitu karyawan Andersen yang bertanggung jawab atas Enron sejak 1997. Selanjutnya, poin keempat, yaitu apa sanksi dari kasus Enron. Tindakan hukum terhadap para pejabat Enron Jeffrey Skilling dijatuhi hukuman penjara 24 tahun dan 4 bulan. Ia dituduh menjadi otak penipuan keuangan yang menghancurkan perusahaan dan dinyatakan bersalah dalam 19 dari 28 dakwa yang dihadapinya. Sekian presentasi dari kelompok 12. Terima kasih. Jika ada kesalahan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.